Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in atba'u tabi'atnya, semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Sansan Nurjaman. Nomor pokok mahasiswa 24062121031. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Garut di Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 6. Yang terhormat Bapak Dr. Zikri Fahrul Nurhadi, STMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Yang terhormat rekan-rekan mahasiswa PAIB semester 6, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan, Universitas Garut. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Public Speaking yang berjudul tentang sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua, sebagaimana dalam hadis diriwayatkan, bunyal Islamu ala khomsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqomi sholati wa ita'i zakati wa hijul baiti wa saumu ramadana. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya Islam itu terbangun dari 5 perkara. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima munggah haji. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Dalam hadis diriwayatkan, as-sholatu imanuddin, paman akomaha pakod akomadin, waman tarokaha pakod hadamadin. Yang artinya sholat itu adalah tiangnya agama, dan barang siapa yang melaksanakan sholat, maka dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang telah meninggalkan sholat, maka dia telah menghancurkan agama. Nah, saking utamanya sholat, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW di Isra dan dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk diberikan kewajiban atau diberikan wahyu untuk melaksanakan sholat beserta umat-umatnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Muhammad untuk melaksanakan sholat dalam satu hari itu 50 waktu. Begitu Nabi Muhammad turun adalah Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya, "Ya Muhammad, apa yang Allah wahyukan kepadamu?" Lalu Muhammad pun menjawab, "Allah memerintahkan saya dan umat-umat saya untuk melaksanakan sholat 50 waktu." Lalu Nabi Musa menjawab, "Tidak akan kuat, tidak akan bisa umatmu melaksanakan sholat yang 50 waktu. Cepatlah minta kemudahan kepada Allah
Lalu Nabi Muhammad naik lagi ke atas. Lalu dia berbicara untuk mengurangi jumlah waktu sholat. Dan setelah itu maka diturunkanlah 5 jadi 45. Begitu Nabi Muhammad turun lagi, dia bertemu lagi sama Nabi Musa. Apa jawaban Nabi Musa? Tidak akan kuat umatmu melaksanakan sholat 45 waktu. Lalu Nabi Muhammad naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, sampai akhirnya Allah SWT memberikan waktu, yaitu 5 waktu. Lalu Nabi Musa menjawab, tidak akan kuat. Emang benar Nabi Musa. Sekarang pun banyak kan orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, yang lupa sholat, walaupun itu 5 waktu dari 50 waktu. Tapi Nabi Muhammad menjawab, saya sudah malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ tuh makanya sampai sekarang umat Islam melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu yang pertama zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, kita sebagai umatnya, kita wajib melaksanakan sholat, karena itu adalah rukun Islam yang kedua dan juga kewajiban untuk umat-umat Islam. Kalau kita Islam, maka kita harus melaksanakan sholat, yang mana sholat itu pada duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Jumlah 17 rakaat dalam satu hari. Nah, dari sini kita belajar bahwa bagaimana begitu pentingnya sholat, sampai-sampai ketika mewahyukan sholat, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu melalui Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, teman-temanku, marilah kita melaksanakan sholat dan jangan pernah meninggalkan sholat. Karena seperti tadi, barang siapa yang melaksanakan sholat, maka beliau sudah mendirikan agama. Dan sebaliknya, barang siapa orang yang meninggalkan sholat, maka dia telah meruntuhkan agama. Kesimpulannya, kita selaku umat Islam, kita wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu. Pada waktu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya. Nah, itu dalam syairan sudah dikatakan. Jadi percuma kita hidup 1000 tahun pun kalau tidak melaksanakan sholat. Contoh, kita melaksanakan zakat, puasa, munah haji, tapi kita tidak sholat, percuma. Karena sholat itu lebih utama. Contohnya zakat. Zakat hanya buat orang-orang yang mampu berzakat. Puasa buat orang-orang yang mampu. Haji buat orang-orang yang mampu. Nah, kenapa yang zakat, yang miskin tidak diwajibkan untuk zakat? Yang puasa, yang sakit tidak diwajibkan puasa. Nah, yang haji, yang tidak punya, yang tidak mampu, tidak diwajibkan untuk haji. Tapi sholat, mau sakit, mau apapun itu juga, tapi diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Bahkan sampai banyaknya orang yang lagi sakit, bukan itu, bahkan saking harusnya, wajibnya sholat, kalau kita tidak bisa melaksanakan dengan gerakannya sambil duduk, kita tidak bisa sambil duduk sambil berbaring, kita tidak sanggup melaksanakan sambil berbaring, kita cukup menggunakan mata, kicep. Nah, saking pentingnya sholat, maka dari itu marilah kita melaksanakan sholat dan mendirikan agama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atau kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.